Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Jalla sya'nuhu wa ala berkenan menjadikan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian dari mata rantai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Allah memberikan kepada kita segala wujud karunia, kenikmatan, termasuk hingga pagi hari ini, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam sebagai puncak daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, maupun kenikmatan kesehatan, yang mungkin pada saat-saat seperti ini menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa, anugerah yang begitu sangat patut kita syukuri. Yang insya Allah salah satu di antara bentuk rasa syukur tersebut adalah dengan memanfaatkan waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan hal-hal yang Allah ridhai. Walillahil hamdu wal minnah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan dasar-dasar ilmu fikih. Kaidah-kaidah fikih tingkat dasar, yang insya Allah pagi hari ini kita masuk ke kaidah yang ke-17. Kaidah yang ke-17. Ini kaidah yang singkat. Wa in ikhtulifa fih. Meskipun kaidah ini kontroversial, nanti akan kita jelaskan pada pertengahan pembahasan insya Allah. Kontroversial bukan pada sisi maknanya, tapi bahwa pada aplikasinya kaidah ini memiliki banyak pengecualian. Berbeda dengan umumnya kaidah-kaidah yang ada. Tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan letak atau contoh di antara pengecualian tersebut dan bagaimana kita memandangnya. Kaidah ini sederhana, sahabat muslim dan muslimah. Saya akan bacakan dulu kaidahnya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanih. Siapapun yang berusaha merengkuh sesuatu, mengambil sesuatu, mengalihkan sesuatu, qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka dia akan dihukum, ya. Maka dia akan diberikan balasan dengan justru tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, kita ulangi lagi ya. Barang siapa yang mencoba mengambil sesuatu, memiliki sesuatu belum pada waktunya, maka justru dia akan diberikan hukuman dengan tidak bisa memiliki sesuatu tersebut. Ini kaidah yang luar biasa, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal pembahasan, Syekh berusaha mengingatkan kita intisari pemahaman yang wajib kita miliki ketika kita memandang kaidah ini, ya, ketika kita berusaha memahami dan menerapkan kaidah ini. Beliau mengatakan begini, wa dzalika annal 'abda 'abdun mamluk. Setiap hamba Allah kita, muslim dan muslimah, adalah 'abdun mamluk. Tak ubahnya budak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahta awamiri rabbih. Kalau itu sudah berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Kita adalah kita adalah budak. Ya. Budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lahu minal amri syai'. Kita tidak memiliki hak sedikit pun untuk menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika seorang mukmin itu atau seorang mukminah
mendapatkan atau melihat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali, ya, ketika dia mendapatkan keputusan Allah dan Rasulnya, sama sekali mereka itu tidak memiliki pilihan untuk menolak perintah tersebut. فَإِذَا تَعَجَّلَ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعِي. Maka ketika seseorang berusaha mendapatkan, mengalihkan atau menguasai sesuatu, allati yatarattabu 'alaiha hukmun syar'i, yang berkaitan dengan hukum syariat. Artinya memiliki sesuatu tersebut memiliki sudut pandang dari syariat, memiliki landasan dari syariat, ya. Qabla wujudi asbabiha sahihah, sebelum asbab atau hal-hal yang membuat dirinya menjadi berhak untuk memilikinya itu ada, lam yufidhu syai'an, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat apapun dari sesuatu tersebut. Wa uqiba binaqidi qasdih, justru dia akan dihukum dengan tidak bisa memiliki sesuatu tersebut. Wa yandariju tahta hadzal asli suwarun adidah. Ya, berkaitan dengan kaidah ini banyak sekali hal yang bisa kita bahas. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita baca, kita telusuri kembali kaidah ini, kaidah yang sangat sederhana sekali dan ini teraplikasikan dalam banyak hal. Man ta'ajjala syai'an, orang yang berusaha menggapai sesuatu, mencoba memiliki sesuatu, ya, mengaku-aku sesuatu, sebelum waktunya dia berhak untuk memiliki sesuatu tersebut, maka akhirnya dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu itu. Bahkan pada saat seharusnya dia mendapatkannya. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengatakan, manista'jala haqqahu wa ma ubiha lahu qabla waqtihi hurrima bitahsilihi. Ketika seseorang itu mencoba mendapatkan sesuatu, padahal sesuatu itu sebenarnya adalah hak dia. Sesuatu itu artinya memang diperbolehkan, dimubahkan untuk dia miliki. Tetapi dia berusaha mendapatkannya sebelum waktunya. Ya. Dia belum punya perangkat, belum punya alat, belum punya kesiapan-kesiapan. Kalau bahasa sekarang, belum memiliki kepantasan, ya, untuk mendapatkan sesuatu tersebut, tapi dia berusaha menggapainya pada saat itu, maka akhirnya dia akan kehilangan potensi mendapatkannya sama sekali. Ini bahasa syariat, ya, ini bahasa syariat, karena al-ajalah, ya, sikap tergesa-gesa mendapatkan atau melakukan sesuatu itu sangat tercela. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi itu pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Al-Ashad bin Qais. Ya, jadi peristiwanya pada saat itu Nabi datang dari satu perjalanan menjumpai para sahabat dan mereka semuanya datang tergopoh-gopoh menyambut beliau. Hanya satu orang, yaitu Al-Ashad bin Qais, yang dia tidak segera menemui Nabi. Sebagian di antara sahabat Nabi itu berkata di dalam hati mereka, wah, sahabat yang ini kurang menghormati Rasulullah. Dia justru terlihat santai, tenang, baru kemudian dia mendatangi Nabi. Ternyata dia terlambat karena dia hendak mempersiapkan diri, ya. Istilahnya kalau pakaiannya nggak rapi, dirapikan dulu, ya. Kalau zaman sekarang mungkin belum sisir-nyisir dulu, ya. Kalau baru mandi minimal cuci muka dulu. Akhirnya dijumpai Nabi. Lalu Nabi bersabda, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Dalam diri kamu ada dua sifat yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam satu riwayat oleh Allah, dalam satu riwayat oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal anad. Dua sifat itu yang pertama adalah sifat al-hilm. Al-hilm itu lawan dari kata ghadab, lawan dari kata pemarah. Artinya sifat penyabar, ya. Sifat mampu menahan diri untuk tidak bergejolak emosinya. Itu namanya hilm. Yang kedua adalah al-anat. Al-anat itu adalah sifat tenang, anteng, ya. Sifat tenang atau anteng ini berbeda dengan kasal, ya. Berbeda dengan ta'anni, ya. Tamahul, ya.
berleha-leha, nyantai-nyantai itu berbeda dengan tenang. Ya, tenang itu tidak melulu harus perlahan. Orang yang nyantai juga nggak selamanya kelihatan santai-santai. Ya. Kadang-kadang dia harus tergopoh-gopoh karena sudah terlambat. Ya. Akhirnya datang terakhir kali tergopoh-gopoh. Jadi intinya yang dimaksudkan di sini bukanlah sifat santai, sifat malas-malasan, tapi sifat tenang. Mengambil sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan penuh ketenangan, penuh perhitungan. Jadi mencari timing yang tepat, ya, mencari kesiapan yang maksimal sehingga segala sesuatu yang dilakukan bisa optimal. Nah, dua sifat yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, at-ta'anni, ya, at-ta'anni al-anat, ya, al-anatu min Allah wal ajalatu min asy-syaitan. Yang namanya sifat tenang itu memang anugerah dari Allah. Dan sifat terburu-buru atau tergopoh-gopoh itu adalah godaan dari setan. Jadi orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan terburu-buru, tidak bisa tidak. Berarti orang tersebut itu digoda oleh setan. Orang tersebut berusaha disesatkan oleh setan, berusaha disimpangkan oleh setan dari kebaikan. Karena sesuatu yang seharusnya didapatkan dengan mudah justru susah. Sesuatu yang seharusnya bisa dia dapatkan pada waktunya justru terundur dan tertunda-tunda, bahkan bisa jadi tidak dia dapatkan sama sekali. Jadi ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara contoh yang sangat masyhur dan populer terkait dengan kaidah ini, kita ambil contoh yang populer dulu ya. Yaitu hirmanul qatil al-mirath. Seorang yang seharusnya mendapatkan warisan, mungkin dari orang tuanya, atau misalnya seorang keponakan yang memiliki paman yang nggak punya siapa-siapa, anak, istri, ya, ibu, bapak, nggak ada semuanya, ya, kakak, saudara, kakek nggak ada, ya. Jadi si paman ini akhirnya apabila dia meninggal dunia, yang akan mewarisi hartanya adalah keponakannya tadi. Dia berhak mendapatkan warisan tersebut. Dengan catatan si paman meninggal dunia. Meninggal sebelum dia meninggal, ya. Kalau dia duluan meninggal, ya otomatis dia nggak dapat warisan. Maka secara hukum syahwat, ini hukum syahwat, bukan hukum syariat, ya. Secara hukum syahwat, kalau dia mau mendapatkan harta tersebut, ya jalan satu-satunya dia harus bikin mati ini orang, ya, harus dia bunuh ini orang. Akhirnya dia bunuh. Maka di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dengan syarat yang sahih dinyatakan la yarisul qatil. Orang yang membunuh orang yang mewarisi hartanya, yang mewariskan hartanya, maka dia tidak berhak mewarisi harta orang tersebut. Begitu ketahuan bahwa dia yang membunuh, maka hak warisnya hilang sama sekali. Seharusnya dia mendapatkan. Dan hak warisan itu sudah ditetapkan di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, di dalam syariat Islam. Tetapi karena dia membunuh orang yang akan mewariskan harta tersebut kepadanya, berusaha mendapatkan haknya sebelum waktunya dengan cara yang diharamkan, akhirnya dia tidak mendapatkan sama sekali. Jadi para ulama sering menjelaskan bahwa orang yang berusaha menggapai sesuatu sebelum waktunya, ini ada dua macam, ya. Ada yang menggapainya itu dengan cara yang jelas haram, ya, dengan cara yang jelas haram, atau dengan menghalalkan segala cara. Beda, ya. Ya, dengan cara yang haram itu caranya sudah jelas haram. Kalau menghalalkan segala cara yang dia bisa jadi cara itu sebenarnya tidak haram. Cara itu sebenarnya tidak haram, tetapi menjadikan seseorang itu memaksa dirinya mendapatkan sesuatu yang belum saatnya dia dapatkan. Memaksa dirinya. Dan ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan dirinya terjebak dalam perbuatan minimal syubhat, minimal makruh. Bahkan bisa jadi terjerumus kepada perbuatan haram itu juga. Karena tindakan menghalalkan segala cara itu ruang lingkupnya sangat luas sekali. Nah, contoh lain adalah al-musalahu.
orang yang mendapatkan wasiat dari warisan. Siapa sih orang yang mendapatkan wasiat? Orang yang mendapatkan wasiat itu adalah orang yang sebenarnya secara hukum syariat dia nggak punya hak dari warisan. Dia bukan anak, bukan orang tua, ya, bukan istri, bukan suami. Dia nggak berhak dapat warisan. Dia orang lain sama sekali. Atau mungkin ada hubungan kerabat, tapi dia tidak punya jalur yang menyebabkan dia mendapatkan syariat, warisan. Karena orang ini masih memiliki hak waris, ya, memiliki pewaris-pewaris yang akan mewarisi hartanya, sehingga dia sama sekali tidak memiliki hak. Bahkan mungkin temannya, atau misalnya ada orang kaya melihat ada seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Ini orang rajin menuntut ilmu, tapi dia miskin. Dia menuntut ilmu di satu tempat dengan begitu rajinnya, terlihat begitu tulusnya, ya, dalam pandangan dia, sehingga orang ini berjanji kepada orang tersebut, kalau nanti saya wafat, kamu bisa berhak memiliki harta saya, atau kamu bisa memiliki misalnya sepertiga dari harta saya, karena dia masih memiliki warisan. Masih memiliki hak waris. Ya. Orang yang masih memiliki hak waris itu nggak boleh banyak-banyak memberikan wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nggak boleh misalnya setengah hartanya dikasihkan ke teman, itu nggak boleh. Ya, maksimal yang diwasiat itu hanya sepertiga. Nah, dijanjikan kepada dia sepertiga hartanya. Lalu akhirnya dia menunggu dan menunggu, ya. Yang namanya menuntut ilmu itu kan butuh waktu yang panjang, ya. Satu level selesai, level kedua, level selanjutnya. Ini lama-lama selesai saya belajar, duitnya nggak dapat, akhirnya dia bunuh. Maka pada saat itu, ketika terbukti, maka wasiat yang seharusnya sahnya sah, karena sudah ditandatanganin segala macam, secara hukum syariat maupun hukum positif manusia di negaranya misalnya, dia berhak untuk mendapatkan, tapi karena dia telah membunuh orang yang memberikan wasiat kepadanya, dia nggak berhak menerimanya. Begitu juga al-mudabbar. Al-mudabbar itu seorang budak sahaya. Ini contoh yang sering disebutkan oleh para ulama. Yang dikatakan oleh tuannya begini. Ini zaman dulu, zaman perbudakan. Ketika budak itu masih ada. Saya akan bebaskan kamu kalau saya sudah meninggal. Jadi kalau saya sudah meninggal, ya kamu menjadi orang yang merdeka. Tidak jatuh nanti ke tangan anak saya misalnya, pewarisan saya. Tidak. Kamu bebas dan merdeka. Lalu karena dia melihat tuannya ini udah umur 85 tahun, tapi kok masih sehat-sehat aja. Ya, ini kapan matinya ya? Ini saya nggak bebas-bebas kalau kayak gini ya. Akhirnya dibunuh. Maka dia tidak berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini contoh-contoh yang sering disebutkan oleh para ulama. Ya, pasukan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama. Orang yang berusaha mendapatkan sesuatu belum waktunya, dia memaksakan diri untuk mendapatkan bahkan dengan cara yang haram, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara ulama, sebagian ulama Syafi'iyah di antaranya, itu menolak menggunakan kaidah ini karena ada banyak persoalan yang keluar dari kaidah ini. Yang namanya kaidah usul fikih itu nggak ada yang sifatnya mutlak. Ada saja hal-hal yang bisa keluar dari kaidah tersebut. Contohnya, al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak akan dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau ada satu hal kita yakini, satu hal kita ragu-ragu, kita harus kerjakan yang yakin. Contohnya kemarin sudah disebutkan, orang sholat ini ragu antara 3 rakaat dengan 4 rakaat. Saya ini sudah selesai 3 rakaat atau malah sudah selesai 4 rakaat. Maka yang dipilih yang mana? Yang 3, karena 3 sudah yakin. 4 yang ragu-ragu. Ya nggak mungkin orang ragu-ragu dua-duanya, nggak mungkin ya. Artinya yang 3-nya juga ragu, ya berarti yang pastinya 2 gitu ya. Nah, saya sholat ini sudah 2, 3 atau 4, agak jarang. Biasanya 2 jumlah yang paling dekat saja. Antara 3 dengan 4, maka diambil 3. Anggap saja 3 bismillah, kemudian dia melakukan sujud sahwi karena dia lupa. Ini berlaku dalam hal-hal yang lain. Seseorang yang sudah berwudu nih, ya tiba-tiba dia ragu, udah batal atau belum? Udah batal atau belum? Kembalinya bagaimana? Ya, sudah wudu dan belum batal. Karena yang dia yakinin wudunya, batalnya yang dia ragu-ragu. Tapi kebalikannya, seseorang ini sudah batal, jelas batal ya. Kemudian dia bingung nih, tadi sepertinya saya udah wudu ya, atau belum ya? Ya, ragu-ragu. Dia yakin betul kalau dia pergi ke tempat wudu ya, tapi dia nggak ingat benar-benar wudu di sana apa coba cuci muka gitu kira-kira.
Apa hukumnya? Kembalinya kemana? Dia masih batal ya. Dia belum berwudu. Karena yang sudah diyakini dia adalah batalnya. Berwudunya belum. Tetapi kaidah ini kadang-kadang bisa saja nggak berlaku. Contohnya misalnya, yang sering saya sampaikan adalah berkaitan dengan berwudu dalam jumlah yang lebih dari satu. Ya, kemarin sudah dicontohkan ya bahwa Nabi meminta diambilkan air wudu, kemudian beliau berwudu sekali dan beliau mengatakan hadzal wudu alladzi la yaqbalullah salata ahadikum illa bih. Ketika seseorang berwudu dan membasuh sekali-sekali, ini disebutkan dalam hadis, inilah batasan kalau yang membuat salat seseorang itu sah. Artinya kalau orang itu membasuh misalnya seluruh bagian tubuhnya kecuali satu saja dia lupa, nggak sah. Catatannya lagi, dibasuhnya sekali-sekali. Ya, sekali-sekali. Jadi artinya sekali ini adalah hukumnya wajib. Ketika ditinggalkan, ya sudah, berarti wudunya batal. Nah, lupa basuh tangan, lupa basuh wajah, ya batal. Karena dia tidak melakukan walaupun satu kali. Ya. Fatawadu as'anais. Nah ini kemudian Nabi berwudu 2 kali dan beliau mengatakan hadza wudu'ul umami min qablikum. Ini wudu umat-umat sebelum kalian. Maka para ulama mengatakan 2 kali itu hukumnya sunnah. Ya, 1 kali wajib, tambah sekali lagi sunnah. Karena dengan 2 kali ini orang akan terjauhkan dari kemungkinan lupa membasuh. Ya, udah dibasuh nih, basuh sekali lagi. Ya. Minimal kalau sebagian di antara anggota wudu lupa 2 kali, misalnya semuanya 2 kecuali tangan cuma sekali, tetap dia aman posisinya. Makanya disunnahkan. Fatawaddu as-salasan kemudian beliau berwudu 3 kali. Lalu beliau mengatakan hadza wudu'i wa wudu'il anbiya min qabli. Ini yang paling afdal. Karena ini wuduku dan wudu para nabi sebelum kalian. Jadi yang paling afdal itu 3 kali. Tapi kemudian ketika seseorang misalnya berwudu, dia membasuh 3 kali. Lalu dia lupa. Ini 3 kali atau mana udah 4 kali. Ya. Maksudnya ini yang mau yang ketiga atau mau yang keempat. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana? Yang dipilih di sini adalah sudah cukup, sudah selesai 3, ya. Atau misalnya gini ya, maksudnya seseorang itu ragunya itu apakah pada saat itu dia baru mau 3 gitu, atau jangan-jangan tadi sudah 3, ya, maka dia anggap dia sudah 3, ya, anggap saya sudah 3. Kenapa demikian? Karena kalau ternyata cuma 2, dia tetap mendapatkan sunnah. Tapi kalau dia lebih dari 3 itu ada ancaman di dalam hadis faqad ghala. Orang yang berwudu lebih dari 3 kali itu melampaui batas, dilarang. Jadi kaidah tadi nggak berlaku. Nah, kaidah yang keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan di sini nggak berlaku. Kenapa? Karena ada dalil yang mengecualikan. 3 kali itu afdal betul, tapi 4 kali salah. Lebih baik dia ternyata hanya wudu 2 kali sudah mendapatkan sunnah. Dia nggak dapatkan yang ketiga nggak apa-apa, tapi sudah mendapatkan sunnah. Nah, jadi artinya begini, sahabat muslim dan muslimah, kaidah-kaidah usul fikih itu semuanya pasti ada pengecualiannya. Karena kadang-kadang ada dalil yang memberikan pengecualian. Nggak setiap yang diperbolehkan menurut kaidah usul fikih nanti hukumnya akan boleh juga enggak. Nanti ada dalil yang ternyata mengecualikan pada saat itu tidak diperbolehkan. Atau sesuatu itu diharamkan, bisa saja ada dalil untuk hal tertentu ternyata diperbolehkan. Itu kaidah-kaidah usul fikih. Semua kaidah usul fikih, ya. Semua kaidah usul fikih. Demikian juga dengan kaidah ini. Tapi sebagian ulama mengatakan kaidah ini sulit digunakan karena banyak yang keluar dari kaidah ini. Nah, sebagian di antara contohnya misalnya begini. Ada seorang wanita nih, ya. Wanita itu kan kalau dia itu haid, maka dia tidak wajib sholat. Bahkan haram untuk sholat, betul ya? Ya, ada wanita yang kemudian sekarang kan zaman modern ya bisa meminum obat untuk menghentikan haid atau meminum obat untuk mempercepat datangnya haid. Belum waktunya haid dia minum obat tersebut. Langsung hari itu juga dia haid. Tujuan dia supaya apa? Supaya dia mendapatkan rukhsah, ya, untuk tidak sholat. Keringan untuk tidak sholat. Maka umumnya ulama mengatakan apakah kemudian dia itu tetap, pertanyaannya apakah kemudian dia itu tidak sholat karena haid atau tetap wajib sholat?
Kalau kita ngikut kaidah ini, dia dihukum dengan kebalikannya. Dia tetap harus sholat. Tapi masalahnya ini darah yang keluar darah haid. Gak mungkin dia sholat dalam kondisi darah haid. Maka dia tetap tidak sholat. Maka mereka mengatakan ini keluar dari kaidah. Ini menurut sebagian ulama. Maka kita tegaskan di sini, ya, bagi mereka atau para ulama yang mengatakan kaidah ini berlaku, pada saat ini pun sebenarnya berlaku. Karena bunyi kaidah tadi apa? Coba perhatikan ya. Orang yang berusaha mendapatkan sesuatu, ya, sebelum waktunya, maka dia diharamkan atau maksudnya terhalangi untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Yang diinginkan wanita ini kan sebenarnya bukan nggak sholat. Yang diinginkan wanita ini nggak sholat tapi nggak dosa, betul nggak? Kalau nggak sholat saja ya nggak usah perlu nunggu haid, nggak usah sholat sekalian saja sudah selesai. Yang dia mau kan sebenarnya nggak sholat terus nggak dosa, kan gitu. Nah dalam kondisi ini dia tetap tidak sholat karena dia haid, cuma dia dapat dosanya. Dia tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kaidah ini tetap berlaku. Ya. Bukan dia dihukum kebalikannya, artinya dia dipaksa untuk tetap sholat, enggak. Karena yang diinginkan oleh wanita ini bukan tidak sholat, tapi tidak sholat tanpa dosa. Nah, kalau dia ninggalin sholat saja, dia berdosa. Tapi kalau karena haid kan nggak dosa, maka dia gunakan cara tadi, makar tadi, rekayasa tadi dengan minum obat supaya haidnya datang. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya pada saat itu dia nggak dapat apa yang dia inginkan kok. Dia tetap berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga misalnya hilah. Nah, hilah ini sering dibahas dalam kitab-kitab fikih, itu berkaitan dengan zakat. Ya. Nah, zakat itu kan misalnya orang itu baru dikeluarkan zakat hartanya itu kalau sudah mencapai 80 gram emas murni. Ya, kalau murni 80 gram emas. Kira-kira sekarang ini sekitar 50-an juta lah. Seorang yang punya uang 50 juta ngendap ya di simpanannya selama 1 tahun, nggak berkurang dari itu, maka pada tahun berikutnya setelah genap 1 tahun dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ngendap lagi 1 tahun lagi keluarkan zakat. Nah, ada orang yang misalnya dia punya tabungan bisa sampai 100 juta, ya bisa lebih gitu ya. Tapi nanti di pertengahan jalan sengaja dia ambil, dibelikan sesuatu, sehingga berkurang jadi 40 juta, ya. Setelah itu baru diisi lagi tabungannya lebih dari 100 juta. Begitu seterusnya. Tujuannya apa? Supaya dia nggak kena zakat. Jadi kalau nanti kalau di dalam sebuah negara Islam itu kan nanti ada auditornya. Itu para penarik zakat yang dia akan memeriksa orang-orang yang punya zakat. Jadi sifatnya bukan pasif tapi aktif. Beda sekarang ini umumnya masih pasif, ya kan? Kalau di dalam negara yang betul-betul menerapkan 100% syariat Islam, itu ada petugas-petugas auditor. Sekarang adanya kan auditor pajak ya. Auditor zakat juga ada sebenarnya. Jadi uang yang jelas-jelas itu harta yang wajib dizakati, maka didatangi dan dimintai zakatnya. Itu seperti itu. Nah dalam kondisi semacam ini, auditor pun nggak bisa ngambil zakatnya. Betul nggak? Ya. Karena begitu dia datang, oh ini 50 jutanya belum 1 tahun, tunggu dulu. Ternyata belum 1 tahun dikurangi lagi. Begitu seterusnya, nggak pernah 50 juta itu bertahan 1 tahun. Begitu juga dengan zakat-zakat yang lain, zakat kambing yang 40 ekor misalnya, yang 40 ekor misalnya, belum sampai 40 ekor dijual sebagian. Ini namanya hilah, lari dari zakat. Atau uang yang banyak dibelikan tanah, diinvestasikan dalam bentuk tanah. Nah tanah ini kan nggak ada zakatnya. Tanah, rumah, barang-barang yang kita pakai, ini nggak ada zakatnya. Emas, perak, uang, ya, baik itu uang pribadi maupun uang yang diputar untuk perdagangan, itu yang dizakatin. Tapi kalau dalam bentuk tanah, rumah tidak. Rumah harga 1 miliar, 20 miliar pun tidak ada zakatnya. Biarpun bertahan selama bertahun-tahun. Karena al-aslu fi malin la zakata fi. Asal dari zakat itu, asal dari harta itu nggak ada zakatnya. Illa madalad dalil ala wujudi, kecuali ketika ditetapkan ada zakatnya. Jadi kita jangan berlaku kebalikan, ya, nggak ada zakatnya dipaksain zakatnya, tidak. Loh, kalau begitu enak dong orang yang punya banyak uang dalam bentuk investasi tanah, rumah, kemudian nggak keluar zakatnya. Ingat, dia memang tidak wajib mengeluarkan zakatnya, tapi kewajiban dalam Islam itu bukan cuma zakat.
sekadar ada orang atau tangga kita yang kelaparan, kita tidur kenyang saja itu sudah salah. Orang kaya yang dimintai orang lain untuk membayarkan hutangnya karena dia nggak mau membayar hutang, itu secara hukum syariat dia wajib membantu, selama memang itu diperlukan. Oh, kenapa dikatakan diperlukan? Iya, orang ini yang betul-betul berhutang dan betul-betul dia nggak mampu bayar. Ya. Bukan dia orang yang kerjanya ngutang sana sini, tapi nggak mau bayar, bukan. Betul-betul memang dia orang butuhkan. Orang kaya yang diminta itu wajib membantu. Bahkan sebagian di antara ulama mengatakan memiliki pendapat orang yang mau berhaji, kemudian ada orang yang membutuhkan di lingkungannya, orang-orang fakir miskin yang membutuhkan bantuan dia, maka pada saat itu dia tidak berkewajiban untuk haji. Nah, ada tetangga-tetangga yang membutuhkan harus dibantu, sementara dia sudah punya cukup uang untuk haji. Pada saat itu belum wajib baginya haji, seandainya uangnya memang cuma itu. Oh, kalau dia punya simpanan banyak ya tetap wajib. Tapi kalau seandainya uangnya ini hanya cukup untuk berhaji, tetapi ternyata ada kebutuhan membantu orang lain, maka tidak wajib bagi dirinya haji. Jadi artinya orang-orang kaya itu tetap memiliki tanggung jawab di luar zakat. Ya, nah, yang jadi persoalan di sini adalah ketika seseorang lari dari zakat, auditor nggak bisa ngambil hartanya untuk dizakati, nggak bisa. Jadi secara hukum dunia dia mendapatkan apa yang dia mau. Tapi di akhirat enggak, dia tetap berdosa. Orang yang hilah itu berdosa. Orang yang lari dari zakat itu berdosa. Tapi kalau seseorang memang tidak berniat, uangnya memang dibelikan sesuatu yang dibutuhkan, dia mau beli rumah. Karena dia nggak punya rumah, dibelikan rumah. Ya, sehingga pada tahun itu dia nggak berzakat. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Uang yang ada di tabungannya itu selama hampir 1 tahun, tiba-tiba dikeluarkan sama dia untuk membeli rumah. Karena dia yang belum punya rumah, dia butuh rumah, lalu dia beli rumah. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selama tidak ada niat. Tapi kalau niat memang untuk lari dari zakat, dia kena dosa di hadapan Allah. Tapi secara hukum dunia, dia tidak bisa dipaksa membayar zakatnya. Jadi, kita kembali kepada persoalan, ada banyak kata para ulama, hal-hal yang keluar dari kaidah ini. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihrimani. Contohnya wanita tadi. Wanita tadi tidak dihukum dengan tetap sholat. Ya. Orang ini tidak dihukum dengan tetap bayar zakat. Enggak. Semuanya bebas. Ya. Tetapi ingat, bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau sebenarnya. Yang mereka mau kan mereka nggak mengeluarkan, nggak berdosa, ya. Tidak mengeluarkan zakat dan tidak berdosa, tapi ternyata dia berdosa, ya. Hilah tersebut dia berdosa. Mungkin ada pamrih duniawi kalau untuk zakat sedikit, ya. Artinya mungkin dia menganggap sebagian di hartanya nggak jadi berkurang, ya, dengan adanya zakat tadi. Nah, dengan tidak diambilnya zakat tadi. Tetapi yang paling dia inginkan kan sebenarnya dia lepas dari kewajiban, itu yang paling dia mau, dan dia nggak dapat itu. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya orang yang berusaha mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihalangi sama sekali untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan begini. Man ta'ajjala syahawatihi al-muharramata fid dunya uqiba bihirmaniha fil akhirah. Orang yang berusaha mendapatkan sesuatu yang diharamkan di dunia ini. Ya, diharamkan di dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat. Orang yang berusaha mendapatkan sesuatu yang diharamkan di dunia ini, dia nggak akan mendapatkannya di akhirat. Salah satu di antara contohnya adalah minuman keras dan sutra. Ya, itu disebutkan di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar, ya. Ini berkaitan dengan khamar. Nah, man syaribahu fid dunya, orang yang meminum khamar di dunia, lam yashrabhu fil akhirah. Dia tidak akan pernah meminumnya di akhirat. Kita semua tahu ya bahwa nanti di akhirat, di sorga itu ada banyak macam minuman, termasuk minuman yang selama ini di dunia diharamkan. Minuman khamar. Tapi khamar pada waktu itu, minuman keras pada waktu itu, di surga nanti tidak lagi memberikan efek buruk seperti di dunia. Tidak memabukkan. Ya. Tapi dia menjadi minuman yang sangat lezat. Ya. Itu akan dinikmati oleh orang-orang di surga semuanya. Ini hadis Ibnu Umar. Sementara dalam hadis Umar bin Khattab, ya, ini bapaknya Abdullah bin Umar, ya, itu berkaitan dengan apa? Dengan harir. Ya.
la talbasul harir. Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra. Ini bagi kaum laki-laki. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena orang yang mengenakan di dunia dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan hadis ini isyarat bahwa orang-orang ini enggak masuk surga. Tapi pendapat ini tidak dibenarkan ya oleh umumnya ulama, tidak benar ya. Hadis ini sama sekali bukan merupakan ancaman enggak masuk surga sama sekali. Tapi betul-betul memang orang ini kalaupun dia masuk surga, sementara dia pernah meminumnya di dunia. Kalau di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu ada satu riwayat yang mengatakan walam yatub. Dia belum sempat bertobat ya. Dia belum sempat bertobat dari dosa tersebut ya. Tapi kemudian karena dia melakukan banyak kebajikan, bisa saja dosa tersebut terampuni oleh amal perbuatannya. Lalu dia masuk surga bahkan tanpa dimasukkan ke neraka. Atau mungkin dia dimasukkan ke neraka dulu baru dimasukkan ke surga. Nah, ketika dia masuk surga, dia nggak akan dapat ini. Nggak akan minum khamar, nggak akan makan pakaian dari sutra. Nah, sebagian ulama mengatakan semua itu bergantung dengan kehendak Allah. Bisa saja suatu saat setelah mereka dihukum sekian lama untuk tidak mengenakannya, akhirnya kemudian dihalalkan kembali bagi mereka untuk mengenakannya di surga nanti. Itu semuanya adalah tahta masyiatillah. Tapi yang zahir dari hadis ini dia nggak akan mendapatkannya di surga. Kalaupun dia masuk surga, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Karena dia sudah mencoba mendapatkannya di dunia. Ya, ikhwaskan fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlaku pada banyak hal. Ya, orang yang berusaha menyenangkan diri dengan berbagai macam syahwat di dunia. Ya, termasuk berzina dengan banyak wanita misalnya. Bisa saja nanti akhirnya diharamkan ya. Mimbabil qiyas diharamkan baginya untuk mendapatkan kenikmatan serupa di surga minimal selama beberapa waktu. Ini menurut penjelasan para ulama. Nah, dalam hal ini dipahami oleh para ulama bahwasanya memang banyak orang yang jadi secara kaidah pemahaman Islam begini. Yang namanya pahala yang diberikan Allah kepada kita, kebaikan yang diberikan Allah kepada kita itu kan sesuai dengan banyaknya nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Banyaknya nilai kebaikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Orang yang banyak menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah itu kan berarti banyak pahalanya, ya. Bahkan orang yang kadang-kadang menahan diri dari syubhat lebih banyak lagi pahalanya. Ada lagi orang yang bahkan menahan diri dari perbuatan-perbuatan halal. Nggak makan ini, nggak makan itu, bukan dia mengharamkan, tapi karena dia khawatir kalau dia terus-menerus melakukannya, dia akan terjebak pada yang haram. Ada loh banyak perbuatan-perbuatan halal yang kalau kita lakukan terus-menerus, ujung-ujungnya akhirnya haram. Ujung-ujungnya kita menambah dengan sesuatu yang haram, kira-kira seperti itu. Maka ada sebagian di antara ulama yang meninggalkan perbuatan yang mubah. Contohnya para sahabat, tarakna tis'ata a'syarin minal halal makhafatal wuqu' fil haram. Ini dikatakan para sahabat Nabi. Kami meninggalkan 9/10 dari yang halal. Coba bayangkan. Dari 10 yang halal, itu hanya diambil 1 saja. Kalau ada 100 yang halal, mereka hanya nikmatin 10 saja. 9/10-nya mereka tinggalkan. Makhafatal wuqu'il fil haram, karena mereka khawatir terjerumus kepada yang haram. Ini orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang wara'. Orang yang wara' itu orang yang bukan saja meninggalkan yang haram, yang halal saja kadang-kadang ditinggalkan karena saking takutnya dia terjerumus kepada yang haram. Ini sifatnya tidak wajib, ikhwas sekalian fiddin. Bukan kewajiban bagi kita untuk meninggalkan yang halal, enggak. Karena semua itu dijadikan sebagai sesuatu yang dimubahkan bagi kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Di dalam diri kita sudah diperhiaskan kecintaan kepada syahwat, makanan-makanan yang enak, ya. Segala sesuatu yang bisa dinikmatin di dunia ini, berjalan-jalan ke berbagai tempat di dunia ini perbuatan-perbuatan yang halal selama tidak ada hal-hal yang membuat kita terjerumus kepada yang haram. Ini semuanya halal. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Mau makan semua jenis makanan dengan berbagai variasinya dari berbagai negara, enggak apa-apa. Kulu mimma fil ardi, makanya bahasa Al-Qur'an itu kan luar biasa. Kulu mimma fil ardi. Makanlah dari segala sesuatu di bumi ini. Jadi kalau orang sudah pernah merasakan pergi ke berbagai tempat di belahan bumi ini, baru kita tahu ternyata yang namanya makan itu banyak sekali macamnya. Orang yang kerjanya merantau saja berbeda dengan yang tidak pernah merantau, ya.
yang merantau, banyak merantau ke sana kemari, dia akan beradaptasi dengan berbagai macam makanan. Ya. Ternyata kenikmatan makan itu luar biasa. Ada orang yang nikmat makan yang manis-manis, nikmat makan yang gurih-gurih, nikmat makan yang asam-asam, bahkan ada yang makan pahit pun keenakan. Ya. Makanan keasinan tapi justru nikmat luar biasa. Ya. Contohnya ikan asin ya. Contohnya lalapan ya. Orang barat saja bingung ada orang bisa makan makanan yang pahit ya. Tapi ternyata bukan cuma di Indonesia ya. Di beberapa daerah saya pernah makan makanan India ya. Dihidangkan beberapa makanan. Semua makanannya saya suka kecuali satu ya. Itu bentuknya seperti bubuk, kalau dimakan pahitnya minta ampun. Jadi saya yang sudah terbiasa makan pahit, ini pahit luar biasa. Ini pahitnya betul-betul bukan pahit makanan. Tapi orang itu makan begitu nikmatnya. Lalu saya berpikir mungkin mereka makan ini seperti kita makan daun pepaya gitu ya. Pahit tapi dicampur sama sambal, nikmatnya luar biasa. Jadi ikhwan sekalian fiddin, semua kenikmatannya halal. Tapi sebagian di antara manusia ada yang meninggalkan yang halal ini demi mendapatkan keridhaan Allah karena dia khawatir terjebak. Enggak semua yang halal, sebagian di antara yang halal, bahkan banyak yang halal dia tinggalkan. Ini orang yang wara seperti para sahabat tadi. Maka apa yang mereka dapatkan itu banyak sekali di akhirat. Nah, suatu saat Umar bin Khattab mengatakan begini. Ya, beliau teringat dengan firman Allah ya terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yu'radu." Ya, "Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar." Hari di mana orang-orang kafir itu dicampakkan ke neraka. "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Allah mengatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan yang halal-halal itu di dunia. Karena kan digambarkan di dalam hadis, ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min, penjara orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan sorga bagi orang kafir. Karena banyak hal-hal yang bisa dinikmati oleh orang kafir yang tidak bisa dinikmati oleh orang Islam di dunia ini. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian sudah menghabiskan ya, yang haram bagi kalian tuh di dunia, yang baik-baik buat kalian tuh di dunia. Maaf, yang baik-baik bagi kalian tuh di dunia ini. Sehingga tidak ada lagi yang bersisa untuk kalian di akhirat ini. Wastamta'tum biha, kalian udah nikmatin di dunia. Fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastaghfiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Ya, jadi kalian akan mendapatkan azab ini karena kalian sudah menghabiskan jatah kalian di dunia. Di akhirat enggak dapat lagi. Nah, Umar bin Khattab pernah mengatakan, bahkan sering beliau mengucapkan kata-kata yang sama. Lau syi'tu, kalau aku mau, kata Umar bin Khattab. Lau syi'tu lakuntu atyabakum ta'aman wa alyanakum libasa. Kalau aku mau, aku bisa memakan makanan yang paling enak di antara kalian. Beliau khalifah. Ya. Beliau khalifah. Kalau beliau mau, bisa aja beliau makan makanan yang paling enak yang nggak pernah dimakan oleh rakyat. Bisa saja beliau mengenakan pakaian yang paling bagus, paling indah, paling lembut yang nggak pernah dipakai oleh kalian semua. Tetapi aku takut. Inni akhafu an asta'jila hasanati. Aku takut seandainya aku ya mengambil hak-hakku di akhirat itu dan kuhabiskan di dunia, sehingga aku nggak dapat lagi di akhirat. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi beliau menahan diri dari berbagai macam kenikmatan di dunia ini karena beliau seorang khalifah. Dalam Islam itu yang namanya pemimpin akhiru man yasba'u fil masba'ah wa awwalu man yaju' fil maja'ah. Ini kaidah para pemimpin Islam ya. Para pemimpin di dalam Islam itu akan menjadi orang yang pertama kali lapar ketika kelaparan dan terakhir kali kenyang di tengah kemakmuran. Jadi kalau rakyatnya makmur, dia yang terakhir kali makmur. Kalau rakyatnya kesusahan, dia yang pertama kali susah. Itu pemimpin dalam Islam. Ya. Jadi makanya Umar bin Khattab nggak mau. Suatu saat beliau itu dihidangkan makanan ya, dari satu tempat. Ya, selesai menaklukkan satu tempat, beliau dihidangkan makanan yang belum pernah beliau makan sama sekali. Liman hadza, untuk siapa? Untuk kamu. Iya, ini untuk saya. Wa madza lil mu'minin alladzina matu wa madza lil muslimin alladzina matu wa lam yashba'u min khubz asy-sya'ir. Lalu bagaimana bagian orang-orang mukmin yang keburu meninggal sementara mereka belum sempat kenyang bahkan dari roti yang paling kasar sekalipun.
Jadi banyak orang-orang Islam yang waktu itu meninggal ya, dalam kondisi miskin. Lalu aku mau menikmati makanan ini, lalu apa untuk mereka? Dijawab oleh Khalid bin Walid, tapi jawabannya justru membuat Umar menangis. Ya. Lahumul jannah. Mereka sudah mendapatkan surga, wahai Umar bin Khattab. Beliau menangis. Ya, beliau menangis karena beliau khawatir akan mendapatkan sesuatu di dunia yang tidak bisa beliau nikmati di akhirat. Jadi singkatnya gini, orang-orang yang berusaha menghalalkan segala sesuatu di dunia, dia akan kehilangan kesempatan mendapatnya di akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian paling banyak di akhirat itu orang yang paling banyak menahan diri sebenarnya. Ya, menahan diri dari yang haram, menahan diri dari yang syubhat, bahkan menahan diri dari sebagian yang halal. Ya, pada pertemuan yang lalu kan sudah kita sebutkan ya bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan mudarat itu ujungnya akan haram meskipun asalnya adalah halal. Makanan nih halal bagi orang yang sakit yang nggak boleh mengkonsumsi makanan tersebut jadi haram. Ya, satu benda teknologi misalnya yang bagi saya misalnya seseorang mengatakan bagi saya benda ini sangat berbahaya. Kalau saya sudah megang benda ini, saya akan lupa segalanya, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka bagi dia benda tersebut untuk waktu itu adalah haram. Sampai dia mampu menguasai dirinya. Jadi artinya apa? Artinya kita kadang-kadang juga harus menahan diri dalam banyak hal. Kalau orang lain makan enak-enak tersalah, kalau saya nggak bisa. Kalau makan enak sekali kebablasan. Ya. Orang lain bisa nahan diri, saya nggak bisa. Ya. Saya kalau soal yang lain bisa nahan, tapi makanan nggak bisa. Berarti ada sinyal-sinyal kekhususan buat diri kita. Karena ada orang yang gampang tergoda oleh makanan, gampang tergoda oleh lawan jenis, ada yang gampang tergoda oleh kedudukan. Jadi kelemahan seseorang dalam menghadapi dunia itu beda-beda. Ya. Ada yang sama lawan jenis acuh tak acuh nih, ya. Biasa-biasa aja. Ya. Digoda oleh lawan jenis dia nggak tergoda, tapi oleh harta dia tergoda. Ada yang sama harta biasa saja, sama lawan jenis tergoda. Ada yang sama keduanya nggak tergoda, tapi sama prestis dalam kehidupan di dunia. Senang jadi orang terkenal, senang dipuji-puji, senang pamer sana pamer sini. Maka ini menjadi godaan yang paling berat buat dirinya. Jadi kita kembali kepada pembahasan ikhwas fillah. Itu diantara beberapa contoh ya. Diantara beberapa contoh penggunaan kalimat ini ya. Man istajala syai'an qabla awani, orang yang berusaha mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Maka di antara penjelasan para ulama ya, yang patut kita jadikan pelajaran ya, di antara penjelasan para ulama yang wajib kita jadikan pelajaran. Kata barang siapa yang berusaha menggapai sesuatu yang belum waktunya, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Salah satu di antaranya adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan hak seorang ulama. Hak seorang ulama di antaranya berfatwa. Ini yang disebut di kalangan para ulama dengan at-tajarru bil ifta, nekat berfatwa. Jadi yang namanya fatwa itu kan haknya para ulama. Ya, para ulama itu yang berhak untuk memberikan fatwa karena mereka telah menguasai ilmu-ilmu syariat ya. Pada awal perjumpaan kita membahas kitab ini kita sudah membahas tentang hukum fikih ya. Hukum fikih itu ada yang tingkat dasar di mana tingkat itu hanya mempelajari dalil-dalil dari setiap perbuatan atau amalan yang kita lakukan. Salat dengan dalilnya, wudu dengan dalilnya, sederhana saja. Pelajari saja dalilnya dari setiap perbuatan yang kita lakukan, khususnya itu perbuatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Salat sama wudu itu yang paling umum. Tapi kemudian ada tingkat yang lebih tinggi ya. Tingkat yang lebih tinggi adalah menggunakan dalil-dalil yang ada untuk menghukumi sesuatu atau hal yang seringkali tidak pernah ada di zaman dulu, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini haknya para ulama untuk berfatwa. Tapi ada sebagian di antara kita istajala syai'an qabla awani, ya. Belum waktunya berfatwa, dia memaksakan diri untuk berfatwa, ya, menempatkan dirinya seolah-olah dalam posisi ulama. Oh ini nggak ada dalam Islam. Islam bukan seperti itu, ya. Islam tidak mengajarkan ini. Itu ucapan yang seharusnya disampaikan oleh para ulama. Kita para thalabatul ilmi ini saja ya, kalau kita menyampaikan tentang berbagai hukum, kita akan tetap menukil ya, ulama-ulama yang menjelaskan tersebut. Bahkan para ulama namanya azwul qaul ila qaili. Para ulama meskipun mereka itu mengetahui satu hukum,
Tapi begitu mereka mendapatkan ulama dulu pernah mengatakannya, mereka akan menukil pendapat ulama tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, Al-Imam Syafi'i mengatakan begini. Padahal tanpa Imam Syafi'i atau Ibnu Taimiyah mengatakan itu pun dia sudah tahu, karena dia ulama. Dia sudah mengetahui hukumnya. Tapi ketika para ulama itu sudah mengatakannya terlebih dahulu, ya, menghormati para ulama tersebut, mereka menukil ucapan para ulama. Maka jangan heran, ulama yang satu menukil pendapat ulama yang lain. Ya, tentang persoalan-persoalan yang mereka sudah tahu. Kadang-kadang seorang ulama besar itu membacakan kitab dari ulama lain yang bisa jadi tidak sekapasitas dia bahkan kealimannya. Tapi membacakan kitab yang dibacakan ulama tadi kemudian mensyarah memberikannya penjelasan. Itu sebagai penghormatan ilmu bagi para ulama. Jadi ulama saja mau menyampaikan hukum, mereka tidak sungkan untuk menukil pendapat ulama-ulama yang lain. Maka ketika seseorang berusaha mengulamakan dirinya, justru dia tidak akan sampai kemana-mana. Dia justru tidak akan pernah sampai kepada derajat para ulama. Karena belum jadi ulama aja udah kurang ajar, gimana mau jadi ulama? Masih awam, tapi sudah bisa berfatwa seperti ulama. Orang seperti ini mana mungkin diberikan kesempatan untuk betul-betul jadi ulama. Bayangin aja, kalau belum jadi ulama sudah sedemikian sombong, dapat ilmu lagi dikit lagi tambah sombong lagi. Jadi thalibul ilmi, penuntut ilmu, lebih sombong lagi. Jadi ulama nanti kira-kira gimana? Akan menghalalkan segala macam cara. Menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ini kerjanya nanti. Oleh sebab itu, ketika seseorang berusaha menggapai sesuatu yang belum waktunya, dia justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika seharusnya dia sudah berkesempatan untuk mendapatkannya. Ini salah satu di antara contoh, ya. Ya, oleh sebab itu, man ta'ajjala syai'an qabla awanih, orang yang berusaha mendapatkan sesuatu belum pada waktunya, dia akan terhalangi untuk mendapatkannya. Saat itu dia berdosa karena melakukan sesuatu yang belum sepantasnya, dan dia juga akan terhalangi jalannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut di suatu ketika nanti. Karena syarat untuk menjadi ulama adalah menanamkan ketawaduan dalam diri kita. Ya, saya sudah sering menyampaikan sifat ulama yang enggak harus ada itu adalah ketawaduan, kerendahan hati. Karena kalau kerendahan hati ini hilang, keulamaan itu enggak ada gunanya lagi. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati ketika belum memiliki ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu tidak akan tunduk kepada orang yang sombong. Ya. Ilmu itu hanya akan tunduk kepada orang yang rendah hati. Ya. Jadi makanya para ulama punya bahasa yang sangat bagus sekali. Saya sudah sering menyampaikan, Imam Syafi'i mengatakan, setiap kali aku mendapatkan lembar demi lembar keilmuan, maka semakin aku merasakan bodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diucapkan oleh para ulama. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sering mengucapkan begitu, ya. Begitu seseorang menyebutkan ulama, ya, jangan sebutkan ulama siapapun di hadapanku, ya. Karena itu artinya kamu itu merendahkan ulama tersebut. Padahal ulama tersebut adalah ulama yang harus kamu dan saya hormati. Ya, jadi kalau ada membicarakan tentang hukum gitu ya, ada pembicaraan tentang perbedaan pendapat, beliau nggak mau disebutkan ulama manapun, karena beliau khawatir akan merendahkan kemuliaan daripada ulama tersebut. Ini kaidah yang sangat jelas. Ma balu qaumin, hadisnya itu ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza wa yaquluna kadza wa kadza. Jadi Nabi itu ya, Nabi itu kan berhak untuk menyebut-nyebut nama orang. Tapi beliau itu sering menggunakan kaidah seperti itu. Kalau ada orang bersalah, beliau mengatakan, kenapa ada sebagian orang yang masih melakukan ini dan itu? Beliau nggak mau menyebut nama. Kenapa? Karena beliau menghindarkan dirinya dari menggibah orang. Pertama, yang kedua daripada merendahkan orang-orang tersebut. Apalagi orang-orang tersebut orang yang punya kemuliaan. Apalagi mereka adalah ulama. Ya, maka sekali lagi, orang yang berusaha mendapatkan sesuatu yang belum pantas untuk dia miliki, dia akan terhalangi. Berusaha mengulamakan dirinya sampai kapanpun dia nggak akan pernah menjadi ulama. Jadilah orang yang tawadu, jadilah orang yang rendah hati, karena dengan itu insya Allah pintu-pintu ilmu akan terbuka buat diri kita. Kalau tidak, maka yang akan terbuka bagi diri kita adalah ilmu-ilmu yang akan membawa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun akan menjadi ulama, dia akan menjadi ulama usu, ulama yang mengantar orang ke neraka, bukan ke surga. Jadi hati-hati, ikhwas fillah ya. Nah, begitu juga ikhwas fillah, sebagian contoh yang disebutkan oleh para ulama, terutama dalam kehidupan di masa sekarang ini ya.
Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sering mencontohkan man ta'ajjala syai'an qabla awani, kata beliau. Ada banyak orang yang hidup di zaman sekarang ini. Orang-orang yang mereka itu bukan kaya, tetapi berusaha nampakkan dirinya sebagai orang kaya. Berlagak seperti orang kaya. Akhirnya malah dia nggak akan kaya-kaya. Karena orang yang seperti ini, ujung-ujung dia nggak akan mampu mengelola keuangan. Ujung-ujungnya dia akan lebih nikmat bersenang-senangnya dengan posisi kaya, bukan menjadi kaya, tapi bersenang-senang menjadi seperti orang kaya. Orang yang seperti ini pasti gampang ngutang sana, ngutang sini. Kalau kerja maunya yang enteng, dapat untung banyak gitu ya. Ini orang-orang yang seperti ini biasanya yang mau segala sesuatu secara instan. Jadi dia nggak kaya tapi mau berlagak seperti orang kaya. Belum saatnya dia mampu membeli mobil, dipaksa-paksain. Ya, kalau perlu kredit ya. Kalau kredit masih bisa dia bayar ya. Kalau membeli sesuatu secara taksit, hukum asalnya kan boleh ya. Membeli sesuatu itu dengan dikredit atau dicicil ya, dicicil. Di luar persoalan kredit itu macam-macam sekarang bentuknya segala macam, itu adalah persoalan lain, tapi asal hukum taksit itu nggak apa-apa. Nah, seseorang yang membeli sesuatu dengan dicicil boleh selama itu sesuai dengan kemampuan dia. Ini ada orang misalnya menyicil membeli kendaraan padahal penghasilan bulanannya sebenarnya nggak cukup. Mungkin seluruh gaji bulanannya buat bayar saja nggak cukup, dipaksa-paksain. Akhirnya setiap bulan kerja keras, banting tulang, akhirnya gali lubang tutup lubang, pinjam sana tuh. Ujungnya bagaimana? Begitu selesai ini hutangnya jauh lebih banyak lagi. Ganti dia mulai pinjam di tempat lain untuk menutup hutangnya lagi. Nah, ini orang yang berusaha mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Makanya seseorang harus melihat kepantasan dalam kehidupan ini ya. Melihat kepantasan dalam kehidupan ini, jangan terlalu tergopoh-gopoh ingin meraih segala sesuatu. Ya, ketika kita punya kapasitas seperti ini, ya bergaya hiduplah sesuai dengan kapasitas kita. Ya, bukan orang miskin nggak boleh makan anak, boleh. Ya, tetapi jangan itu dijadikan tren. Ya, orang udah nggak punya duit, maunya makan enak terus. Ya, maunya makan di luar terus. Maunya kalau restoran yang bonafit terus. Ya, ujung-ujungnya besar pasak daripada tiang. Ini termasuk dalam larangan kaidah ini ya. Manis ta'jala syai'an qabla awani, orang yang berusaha mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bitahrimihi, maka dia akan dihukum dengan tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam kehidupan kita itu banyak sekali ya. Jadi bukan hanya dalam persoalan persoalan syariat, persoalan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita jangan melakukannya sebelum waktu dan batas memang kita sudah harus melakukannya. Jadi ada banyak hal sebenarnya ya dalam kehidupan kita ya. Sampai seorang penuntut ilmu misalnya. Seorang penuntut ilmu itu kan dihormati, dimuliakan dengan dia belajar untuk menuntut ilmu. Maka ketika seseorang itu dimuliakan dengan belajar untuk menuntut ilmu, hendaknya ini menjadi obsesi bagi dirinya seumur hidup. Dia menuntut ilmu seumur hidup. Karena kemuliaan menjadi ulama, ya, kemuliaan menjadi ulama itu membawa beban yang jauh lebih besar daripada keutamaan sekadar sebagai seorang thalibul ilm. Ya, orang nggak boleh memilih yang lebih rendah daripada itu. Dengan mengatakan nggak usah belajar sama sekali supaya nggak ada kewajiban, jangan. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ketika seorang menuntut ilmu, udah posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu saja. Karena beban ulama itu besar sekali. Kalau ada orang lain yang bisa mengulamakan diri mereka dan mereka memang sudah pantas, biarkan ulama lain saja dulu yang maju sebagai ulama. Kita belakangan aja. Loh, ini sikap para ulama ussalaf dulu. Jadi kalau para ulama ussalaf dulu berkumpul nih, duduk-duduk ya. Itu kemudian ada satu orang yang bertanya. Mereka akan saling mendorong orang lain untuk menjawab. Kamu saja, udah kamu lebih berhak, kamu lebih berhak. Begitu seterusnya. Karena mereka nggak mau menjadi orang yang pertama kali menjawab. Jadi Imam Syafi'i itu sering mengucapkan kata-kata. Ada dua kalimat yang sering saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan persoalan debat. Beliau mengatakan manazartu ahadan qattu. Setiap kali aku berdebat dengan siapapun, illa wa ma balaitu, aku tidak akan pernah peduli. Ayakunul haqqu fi lisani atau fi lisani.
aku nggak akan pernah peduli apakah kebenaran itu akan keluar dari lidahku atau lidahnya. Ya, jadi beliau mengatakan begitu. Ini satu ucapan yang pertama. Dia berkaitan dengan debat. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Jadi beliau kalau berdebat atau berdiskusi ilmiah dengan siapapun, itu dalam hati beliau menginginkan kebenaran. Kalau ternyata kebenaran itu berasal dari orang tersebut, beliau ngikut. Kalau ternyata ada pada dirinya, ya orang itu yang ikut. Beliau nggak peduli. Beliau nggak akan pernah merasa senang kalau beliau yang menang. Enggak. Ini ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati beliau. Nggak ingin ilmu itu mengangkat harkat beliau di hadapan manusia. Enggak. Ini satu. Yang kedua, beliau pernah mengatakan, wallahi demi Allah, kata beliau. Terjemahannya kira-kira begini. Aku ingin menulis sebanyak mungkin tentang ilmu. Lalu kemudian manusia membacanya, dan mereka tidak pernah mengetahui siapa yang pernah menulis buku tersebut. Jadi beliau ingin menulis sebanyak-banyaknya buku dibaca oleh manusia dengan tanpa orang itu tahu bahwa beliau yang menulisnya. Jadi beliau ingin itu beliau lakukan. Ini yang menyebabkan banyak ulama akhirnya berkata bahwa sebenarnya para ulama itu banyak yang memiliki buku-buku yang tidak pernah orang tahu itu bukunya. Jadi kita kan pernah terkejut mungkin melihat misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis buku tidak kurang dari 1000 judul. Bukan 1000 jilid ya. 1000 judul, dan masing-masing judul itu bisa berjilid-jilid ya. 1000 judul. Sampai beliau mengatakan kepada anaknya, seandainya kamu itu nggak belajar yang lain kecuali buku-bukuku saja dan kamu kuasai, itu sudah cukup bagi kamu. Ini kata beliau kepada anaknya. Kita mungkin terkejut. Dan mungkin kita secara tanpa sadar menganggap remeh sebagian ulama. Kenapa sebagian ulama bukunya nggak sebanyak dia? Ya, yang pertama, ya kita berhusnuzan bahwa ulama-ulama tersebut memang lebih senang menyampaikan ilmunya secara langsung, bukan secara tertulis. Dan yang kedua, apa yang diungkapkan Imam Syafi'i, ya, bahwa ungkapan Imam Syafi'i itu bukan sekadar ungkapan, bisa jadi beliau telah melakukannya tanpa kita tahu. Ya namanya menulis buku tanpa kita ketahui, bisa jadi beliau telah menulis banyak buku yang kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan buku itu diatasnamakan orang lain, ternyata adalah buku beliau. Jadi ini yang ditegaskan oleh para ulama. Jadi sebenarnya para ulama itu mungkin banyak menulis buku-buku yang kita nggak tahu itu tulisan mereka. Mungkin Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Hafiztu mi'atai alfi hadis yang ghair sahih wa mi'ata alfi hadis sahih. Jadi 300.000. Sementara yang dimasukkan dalam sahih Bukhari itu hanya sekitar tanpa diulang-ulang itu hanya 4-5 ribu saja. Nah artinya apa? Artinya begitu banyak hadis-hadis sahih yang belum beliau tulis. Apakah betul tidak beliau bukukan? Belum tentu. Amalul Yaum wal Lailah itu hanya salah satu di antara. Ya. Buku-buku beliau yang terpisah dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ada buku-buku yang lain dan mungkin banyak buku-buku lain yang kita nggak tahu. Kemana hafalan hadis Imam Suyuti yang katanya kana yahfazu alfi hadis. Ya. 1 juta hadis. Sedangkan Al-Jami'ul Kabir, ya, Al-Jami'ul Kabir saja tidak memuat 1 juta hadis. Al-Jami'ul Kabir tidak memuat 1 juta hadis. Dan mana hadis-hadis yang dihafal oleh Imam Abu Dawud? Karena yahfaz 700 alfi hadisin wa 50 hadisan. 750.000 hadis. Sunan Abu Dawud cuma beberapa ribu hadis saja isinya. Belum mana sisanya? Mana sisa dari hadis-hadis yang pernah beliau hafal tersebut? Jadi artinya begini. Jadi kalau kita melihat kapasitas hafalan para ulama, kemampuan para ulama, itu banyak sekali yang tidak terwakili oleh apa yang mereka tulis. Nah kita nggak tahu, bisa jadi mereka telah menulis banyak buku yang tidak pernah kita tahu bahwa buku itu telah mereka tulis. Jadi itu saja ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kita pelajari pada hari ini. Intinya, man ta'ajjala syai'an qabla awani, orang yang berusaha mengejar sesuatu, berusaha menggapai sesuatu sebelum dia mendapatkan kepantasan mendapat sesuatu tersebut, dia nggak akan pernah mendapatkannya. Ini termasuk dalam persoalan-persoalan diniyah, agama maupun dalam persoalan-persoalan dunia. Jangan coba kita melangkahi ya kapasitas kita. Ya, kalau kita berusaha melompati kapasitas kita dengan berusaha menggapai sesuatu yang belum saatnya, maka kita akan terjatuh dalam kesulitan. Ini bukan berarti kita tidak memiliki obsesi ya. Seorang thalibul ilmi boleh berobsesi jadi ulama ya. Orang yang bekerja mencari rezeki boleh berobsesi untuk menjadi
orang kaya raya, punya banyak harta yang kemudian akan digunakan di jalan Allah, ya. Akan digunakan untuk banyak berinfak, bangun masjid, bangun pesantren. Boleh, silahkan, ya. Tapi syaratnya jangan berusaha untuk mendapatkan dulu, menggapai sesuatu dulu dengan paksa sebelum dia mendapatkan kepantasan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.